Bab 401, Siswa Perempuan Baru. Di penghujung pertandingan, Ye Bufan dengan apik mengalahkan kelima anggota tim provinsi dengan 20 poin berbanding 0. Ketika bola terakhir mengenai gawang, seluruh stadion bersorak. Pada saat ini, tidak hanya siswa kelas 5 kelas 2, tetapi hampir semua orang yang menonton bersorak untuk Ye Bufan. Hidup Guru Ye, kami sangat mencintaimu. Para siswa perempuan dari kelas 5, kelas 2 berteriak dan bergegas ke lapangan basket, mengelilingi Ye Bufan. Jika itu adalah anggota tim pria, mereka pasti akan membuat Ye Bufan bersemangat, tapi mereka bukanlah anggota tim pria, tapi sekelompok gadis muda dan cantik. Mereka punya cara tersendiri untuk mengekspresikan diri, yaitu dengan mengelilingi Ye Bufan dan berciuman dengan ganas. Dalam sekejap, wajah Ye Bufan dipenuhi bekas bibir berbagai warna. Hal ini membuatnya tercengang. Menghadapi gadis-gadis yang penuh kekaguman dalam hidupnya, dia tidak tahan untuk berjuang terlalu keras. Karena Anda tidak bisa menolak, Anda hanya bisa menahannya. Tapi masalahnya sekarang adalah terlalu banyak perempuan. Setelah salah satu kelasku selesai berciuman, gadis-gadis dari kelas lain juga menyerbu masuk. Saat ini ia bisa mengajukan rekor Guinness, yaitu pria yang paling banyak dicium oleh gadis dalam waktu paling singkat. Melihat Ye Bufan yang dikuburkan oleh Ying Ying Yan Yan, kilatan kebencian yang mendalam melintas di mata Chang Hao. Bajingan ini telah menghilangkan semua pusat perhatian darinya. Cepat atau lambat aku akan membiarkanmu keluar. Mengutuk dengan getir, dia berbalik dan pergi. Kali ini, Ai Meili memegang bola basket di tangannya dan berteriak di belakangnya, Direktur Chang, mengapa kamu pergi sekarang? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa jika Guru Ye menang, kamu akan memakan bola basketnya? Petik 2. Wajah tua Chang Hao segera berubah warna hati babi. Dia hanya berkata dengan santai, tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berharap bahwa dia akan kalah dalam pertandingan yang harus dimenangkan. Tim yang hebat bahkan tidak bisa mengalahkan satu orang pun. Begitu kata-kata Ai Meili keluar, mereka langsung menarik perhatian siswa yang tak terhitung jumlahnya. Banyak orang mengikuti dan berteriak, ya, Direktur Chang, karena saya mengatakannya, ayo cepat makan. Petik 2. Apakah rasanya enak? Kalau begitu biarkan aku mengeluarkan gasnya untukmu. Jika rasanya tidak enak, aku bisa menaruh mie cabai jinten untukmu. Jika tidak berhasil, panggang dan goreng. Petik 2. Di tengah banyak sarkasme dan ejekan, dia hanya bisa melarikan diri kembali ke kantor karena malu. Zhu Mingyu dan Wu Zihao di samping kerumunan juga terlihat sangat jelek. Awalnya, mereka hanya memiliki beberapa anggota inti, tetapi sekarang mereka memiliki Liang Ziji. Mereka berdua tidak berbicara saat ini, tetapi mereka berdua menyadari bahwa mereka harus menemukan cara untuk menyingkirkan guru ini secepat mungkin, jika tidak mereka tidak akan lagi menguasai dunia di masa depan. Akhirnya, kegembiraan semua orang perlahan memudar, dan banyak gadis melepaskan Ye Bufan. Setelah Hao Dayong berdiri di lapangan dalam keadaan linglung sejenak, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, dan menghampiri dan berkata kepada Ye Bufan, adik kecil ini, kami sepenuhnya yakin. Dengan kemampuanmu, ini bukanlah sebuah berlebihan untuk menyebutmu pemain nomor 1 di bola basket. Menurut taruhan sebelumnya, saya ingin meminta maaf secara resmi kepada Anda dan murid-murid Anda. Setelah itu, dia membungkuk dalam-dalam kepada Ye Bufan dan Liang Ziji di sebelahnya. Aku minta maaf. Aku minta maaf atas kesombongan dan ketidaktahuanku sebelumnya. Permintaan maafnya tulus, karena game itu hanya mengajarkan orang lain bahwa ada orang di luar dunia. Pada saat ini, Fang Xijiang juga bangkit dari tanah dan meminta maaf kepada Ye Bufan dan Liang Ziji bersama dengan 4 anggota tim yang tersisa. Melihat 5 anggota tim provinsi membungkuk padanya, Liang Ziji diliputi rasa bangga dan emosi. Dia baru saja menyaksikan kekuatan Ye Bufan dengan matanya sendiri dan bangga memiliki guru seperti itu. Pada saat yang sama, guru tersebut mampu mengambil tindakan karena marah untuk dirinya sendiri, memberi pelajaran kepada 5 orang di depannya, dan mempertahankan harga dirinya yang buruk, yang sangat menyentuh hatinya. Setelah meminta maaf, Hao Dayong berkata lagi dengan enggan, Saudara Ye, meskipun kita kalah dalam permainan, saya menyampaikan undangan kepada Anda lagi. Selama Anda bersedia bergabung dengan tim provinsi kami, saya akan menyerahkan posisi kapten dan syarat lainnya mudah untuk dinegosiasikan. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, lupakan saja. Aku tidak tertarik bermain basket. Petik 2.
Ambisinya adalah menjadi dokter yang baik dan mengembangkan pengobatan tradisional Tiongkok. Bagaimana dia bisa bermain basket? Tuan Ye, tolong pikirkan lagi. Hao Dayong benar-benar tidak ingin membiarkan seorang jenius bola basket super terkubur di antara orang-orang. Jangan pikirkan itu. Ye Bufan berkata, sesuai kesepakatan sebelumnya, kamu akan menilai murid-muridku lagi dalam 3 bulan, dan kemudian aku akan memberimu kejutan. Hao Dayong berkata, oke, saya akan datang dalam 3 bulan. Petik 2. Liang Ziji berkata dengan semangat, Guru, apakah Anda ingin mengajari saya cara bermain basket sendiri? Ye. Bufan mengangguk, saya akan memberi Anda beberapa petunjuk. Petik 2. Bagus, terima kasih Guru. Liang Ziji sangat senang. Dengan kemampuan yang baru saja ditunjukkan Ye Bufan, dia hanya perlu belajar setengah, tidak, 10% saja, untuk bisa bangga dengan dunia bola basket. Setelah mengusir 5 anggota tim provinsi, Ye Bufan buru-buru pergi Ai Meili mengambil cermin kecil dan ingin membersihkan bekas bibir di wajahnya. Namun saat ini, penonton yang sudah tenang kembali heboh. Kepala sekolah Zhang Yunxiu berada jauh. Tentu saja, bukan dia yang membuat para siswa bersemangat, tetapi seorang gadis yang mengikutinya. Gadis ini sangat cantik kuncir kuda, dia sangat cantik. Tapi mereka dengan sempurna memadukan kecantikan dan kepolosan. Gadis-gadis seperti Ai Meili dan Xiao Maqiao sebelumnya juga cantik, tapi mereka cantik. Mereka jauh lebih rendah dari gadis ini. Zhang Yunxiu sangat mempesona, datang langsung ke Ye Bufan dan berkata, Guru Ye, ini He Suang-Suang, siswa baru di sekolah kami. Kebetulan ada tempat tidur kosong di asrama 315, jadi letakkan dia di sana, yang kebetulan ada di kelasmu. Petik 2. Dia diliputi kebingungan dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sekolah baru saja mengatur seorang dokter untuk menjadi guru, dan sekarang seorang siswi telah bergabung di kelas tersebut. Dia juga menamainya untuk masuk ke asrama 315 dan asrama Ye Bufan, kelas. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Mengerti? Kepala sekolah. Ye Bufan tahu bahwa He Suang-Suang akan datang, jadi dia tidak terkejut. Siswa laki-laki lain di kelas 5 tahun kedua segera menjadi bersemangat. Sungguh luar biasa memiliki kecantikan super di kelas. Bahkan jika yang lain meremehkannya, tapi sangat enak dipandang. Kemarin, He Suang-Suang meminta Ye Bufan untuk datang ke sekolah sebagai agen yang menyamar, tapi dia ditolak. Saat dia melihatnya di sini, sedikit kejutan melintas di wajahnya. Dan kemudian dia melihat bekas bibir di wajahnya, dan sudut mulutnya berubah. Dengan senyuman di wajahnya, Zhang Yuanxiu pergi setelah membuat pengaturan, dan He Suang-Suang berkata dengan sopan, Halo, Guru Ye. Petik 2. Oh, bagus. Ye Bufan mengangguk, lalu buru-buru membersihkan bekas bibir di wajahnya. He Suang-Suang berkata dengan ekspresi tergila-gila, Guru Ye, kamu sangat tampan. Apakah kamu punya pacar? Pacar seperti apa yang kamu cari? Apa menurutmu aku cocok? Petik 2. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, siswa laki-laki di sekitarnya memandang mereka seperti pisau. Guru baru Ye ini baru saja membuat begitu banyak siswa perempuan terpesona, dan sekarang dia ingin mencuri dewi di dalam hati mereka. Jika penampilan bisa membunuh, saat ini dia telah dipotong-potong oleh Wan Bian. Ye Bufan diam-diam tersenyum pahit, kenapa gadis ini membawa kebencian padanya saat pertama kali datang. Bab 402 Hai Mingzi dipukuli. Melihat peluang bagus di depannya, Wu Zihao melambaikan tangannya kepada seorang siswa laki-laki yang tinggi dan kuat di sebelahnya, dan pria itu segera berdiri. Namanya adalah Cao Wu, dan seperti namanya, dia adalah seorang penggemar seni bela diri yang mengetahui beberapa seni bela diri Sanda, Taekwondo, dan tradisional Tiongkok. Guru Ye, kamu mengatakan sebelumnya bahwa aku bisa menantangmu sesuka hati. Apakah ini masih dihitung? Ye Bufan mencuci bekas bibir di wajahnya, menyeka wajahnya dan berkata, tentu saja itu penting. Saya menantang Anda untuk menguji kemampuan saya bersama Anda. Meskipun Ye Bufan menunjukkan kebugaran fisik yang luar biasa saat bermain bola basket sebelumnya, kebugaran fisik dan seni bela diri adalah dua hal yang berbeda. Kesehatan yang baik tidak berarti keterampilan yang baik. Ye Bufan meliriknya dan berkata, lupakan saja. Cao Wu berkata, apakah kamu takut? Aku takut menyakitimu. Keterampilanmu terlalu lemah.
Kamu bahkan tidak bisa menantang dia, tidak memiliki kualifikasi. Ye Bufan mengatakan yang sebenarnya, orang ini bahkan bukan seorang seniman bela diri, dia hanya bisa dianggap sebagai penggemar seni bela diri. Orang seperti ini mungkin baik-baik saja melawan orang biasa, tapi dia tidak cukup baik di mata para pejuang. Wu Zihao mencibir dan berkata, kamu bermarga Ye, jika kamu bertingkah seperti ini, kami hanya bisa berpikir bahwa kamu takut, jadi keluarlah dari kelas 2, kelas 5 kami secepat mungkin. Ai Meili segera berkata tidak puas, Wu Zihao, kenapa kamu berbicara dengan Ye apa yang guru bicarakan? Bagaimana bisa guru Ye takut pada Cao Wu? Petik 2. Itu benar, guru Ye sangat pandai dalam bidang kedokteran, dan dia sangat pandai dalam bola basket, jadi dia pasti sangat ahli dalam bidang kedokteran. Semua siswi di kelas semuanya ketakutan. Semua orang menoleh ke sisi Ye Bufan. Cao Wu langsung memulai jurus taekwondo, karena kamu tidak takut, ayo datang dan bertarung. Ye Bufan mengerutkan kening. Meskipun melawan orang ini agak mengganggu, tidak ada gunanya jika seseorang bersikeras membiarkan dia menggertak dia. Metode. Tetapi pada saat ini, seorang siswa kurus buru-buru berlari dari kejauhan, berteriak sambil berlari, Bos Zhu, sesuatu telah terjadi. Zhu Mingyu berbalik dan melihat bahwa orang ini adalah siswa dari kelas lain, tetapi saya biasanya mendapat kabar baik hubungan dengannya. Ada apa? Apa yang terjadi? Siswa itu berteriak, Hai Mingzi dari kelasmu berkelahi dengan seseorang di gerbang sekolah. Zhu Mingyu berkata dengan acuh tak acuh, bukankah ini normal? Berapa kali Hai Mingzi berkelahi? Apa masalahnya secara pribadi? Alasan mengapa Hai Mingzi menjadi kakak perempuan tertua di kelas dan mengumpulkan uang perlindungan di sekolah bukan hanya karena tatonya, tetapi juga karena keterampilannya yang luar biasa. Dia telah berlatih taekwondo di sasana bela diri sejak dia masih kecil, dan siswa laki-laki biasa bukanlah tandingannya. Tidak, Hai Mingzi bertemu dengan pria yang kejam. Dia adalah pacar seorang siswi. Pria itu sangat kuat. Dia sepertinya bukan tandingannya. Sial, biarkan aku melihat siapa yang berani menyentuhnya kami berdua karena ambisinya. Orang-orang dari kelas 5. Setelah Zhu Mingyu mengatakan itu, dia segera memimpin orang-orang dan berlari menuju gerbang sekolah. Pertama, dia memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Hai Mingzi, dan kedua, dia adalah bos kelas, yang merupakan peluang bagus untuk membangun identitas dan statusnya sendiri. Begitu Wu Zihao melambaikan tangannya, Cao Wu tidak peduli lagi untuk menantang dan berlari menuju gerbang sekolah. Ai Meili berkata, Guru Ye, sesuatu terjadi pada Hai Mingzi, ayo pergi dan lihat. Ye Bufan mengangguk. Meskipun dia tidak terlalu menyayangi gadis yang mengumpulkan uang perlindungan ini, bagaimanapun juga dia adalah muridnya. Rombongan mereka mengikuti Zhu Mingyu ke gerbang sekolah yang sudah dipenuhi orang. Mereka berpisah dari kerumunan dan bergegas masuk. Di tengah kerumunan, seorang pemuda berusia 20-an sedang berkelahi dengan Hai Mingzi. Dia tidak kuat secara fisik, tetapi dia sangat lincah. Dia terlihat seperti seorang seniman bela diri pada pandangan pertama, dan samar-samar telah menyentuh ambang batas seorang prajurit tingkat kuning. Pada saat ini, Hai Mingzi tampak acak-acakan dan malu, tetapi matanya masih bersinar karena keras kepala, tidak menunjukkan niat untuk menyerah. Pemuda itu mencibir dan berkata, kamu gadis bau, uang perlindungan yang kamu terima dari pacarku, Han Li, ada di kepalamu. Kamu harus berlutut dan meminta maaf kepadaku hari ini, jika tidak, bahkan para dewa pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Hai Mingzi mengertakkan gigi dan meninjunya dengan keras berlalu. Wajah Han Li penuh dengan penghinaan. Dia mengulurkan tangannya dan mendorong tinjunya ke samping, lalu menjambak rambutnya dan menamparnya dengan mulut besar, meninggalkan 5 sidik jari berwarna merah cerah dalam sekejap. Yang satu adalah seniman bela diri dan yang lainnya adalah penggemar taekwondo. Kesenjangan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Hai Mingzi seperti anak kecil yang marah di depan orang lain. Meskipun dia mencoba yang terbaik, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Gadis bau, apakah kamu menerimanya atau tidak? Wajah Hai Mingzi penuh dengan sikap keras kepala, dan dia meronta dan mengusirnya lagi. Han Li mengangkat kakinya dan memukulnya dengan lutut di bagian atas pahanya, lalu menamparkan pipi lainnya dengan mulut besar. Berhenti. Melihat Hai Mingzi dipukuli, Zhu Mingyu berteriak, lalu memimpin kerumunan untuk mengelilinginya. Han Li memandang mereka dengan jijik, apakah kaki tanganmu ada? Di sini.
Tidak ada gunanya, tidak peduli berapa banyak dari kamu yang datang ke sini, sama seperti kamu sampah. Sobat, kamu berasal dari jalur mana? Dengan siapa kamu bergaul? Apakah kamu berpura-pura menjadi orang yang suka bersosialisasi denganku? Wajah Han Li masih penuh dengan penghinaan. Hanya salah satu dari kalian gangster sosial, aku akan melakukannya, menghajarmu. Aku menyampaikan kata-kataku di sini hari ini. Gadis bau ini harus berlutut dan meminta maaf kepada pacarku, jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Wu Zihao tiba-tiba merasa malu dan berkata dengan marah, wah, kamu sedang mencari kematian. Saudaraku, izinkan aku memberi pelajaran pada bajingan ini. Setelah Cao Wu selesai berbicara, dia melangkah mendekat dan berkata dengan wajah bangga, wah, apa gunanya menindas seorang wanita? Kamu punya nyali untuk bertarung denganku. Oke, kamu menginginkannya. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan segera melepaskan gadis ini. Jika dia bukan lawanku, maka tidak ada gunanya membicarakannya. Berlututlah di sini bersamaku. Lepaskan Hai Mingzi, ekspresinya penuh penghinaan. Dia tidak membuat gerakan apapun, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan menatap Cao Wu di depannya dengan sinis. Kamu bajingan, aku harus meledakkan kepalamu. Merasakan penghinaan dari pihak lain, Cao Wu menjadi sangat marah. Kakinya kuat dan berat, terlihat sangat tajam, dan dia menggambar busur yang indah dan menendang pelipis Han Li. Keterampilan yang luar biasa. Semua orang yang dipimpin oleh Wu Zihao segera bersorak serempak, tapi sebelum mereka selesai berteriak, kaki besar Han Li muncul di dada Cao Wu dan menendangnya pergi. Han Li meniru seorang bintang dalam film dan serial TV dan menepuk-nepuk celananya, dan berkata dengan sinis, kamu memiliki sedikit pengetahuan, tetapi kamu masih berani datang ke sini dan menantangku. Kamu, Cao Wu bangkit dari tanah, wajahnya penuh amarah. Tidak mau menyerah, dia bergegas maju lagi. Akibatnya, keterampilannya lebih rendah dari orang lain, dan tidak ada gunanya betapapun marahnya dia. Begitu tinjunya mencapai Han Li, tinju itu ditangkap oleh sebuah tangan besar, dan kemudian sebuah mulut besar menamparkan wajahnya satu demi satu. Menghadapi serangan secepat kilat ini, Cao Wu benar-benar buta dan kehilangan kemampuan untuk melawan. Han Li menamparkan mulutnya belasan kali berturut-turut, dan akhirnya menendang lututnya seolah-olah dia lelah memukulinya. Cao Wu menjatuhkan diri dan langsung berlutut di tanah. Han Li menoleh untuk melihat Wu Zihao dan yang lainnya, siapa di antara kalian yang selanjutnya. Bab 403, ambil tindakan saat tiba waktunya untuk mengambil tindakan. Aku, semua orang terkejut, termasuk Zhu Mingyu dan Wu Zihao. Keterampilan Cao Wu adalah yang paling menonjol di antara mereka, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depan orang lain, dan dia dikalahkan sepenuhnya. Zhu Mingyu adalah putra Tang Tangxi, dan dia berbicara tentang kekuasaan dan reputasi. Tidak mungkin dia naik dan melakukannya sendiri. Selain itu, dengan tubuhnya yang kecil, dia akan dianiaya jika dia naik. Wu Zihao selalu bermimpi menjadi anggota masyarakat, dan dia menyukai adegan perkelahian dan pembunuhan di Yang Endang Rose. Selain itu, Han Li bertindak terlalu mendominasi, dan orang-orang di bawahnya hanya dapat melawan beberapa orang, dan yang lain hanya dapat berdiri dan bersorak, yang tidak akan berguna pada saat kritis. Jika Anda menelepon seseorang, air dari jauh tidak dapat menghilangkan dahaga Anda di dekatnya. Keduanya tidak berbicara, dan seluruh tempat hening. Ye Bufan menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun juga, siswa tetaplah pelajar, dan masalah tidak dapat diselesaikan pada saat-saat kritis. Dia berjalan mendekat dan berkata kepada Han Li, apa yang terjadi hari ini adalah kesalahan Hai Mingzi. Saya minta maaf atas namanya. Berapa banyak uang yang dia ambil dari pacar Anda? Saya akan segera mengembalikannya kepada Anda. Menjentikkan jarinya dan dia bisa menghancurkan pria di depannya sampai mati, tetapi semuanya harus dirasionalisasikan. Hai Mingzi lah yang datang ke sini untuk mengumpulkan uang perlindungan, dan dialah yang bersalah terlebih dahulu. Dalam hal ini, yang terbaik adalah menegosiasikan solusinya, dan jangan mengambil tindakan jika Anda bisa. Itulah yang dia katakan, tetapi orang lain tidak melihatnya seperti itu. Kilatan rasa jijik muncul di mata Zhu Mingyu dan Wu Zihao. Dia memang pengecut. Dia menundukkan kepala dan meminta maaf kepada orang lain ketika dia datang, dan bahkan harus membayar uang 2 kali lipat. Bagaimana bisa ada martabat dalam hal ini? Mereka juga membicarakannya. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah generasi kedua orang kaya,
mereka terbiasa sombong dan mendominasi. Mereka merasa tidak tahu malu jika hanya menundukkan kepala dan membayar uang. Han Li melirik Ye Bufan dan mencibir, siapa kamu? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk meminta maaf kepada mereka? Saya guru mereka, katakan padaku, berapa banyak uang yang dia ambil darimu? Guru, berkata di wajahnya dengan ekspresi jijik, jika siswa tidak bisa mengalahkan mereka, guru akan kehabisan tenaga dan menyerah. Bagaimana bisa begitu murah? Saya sudah mengatakannya sejak lama, bahkan jika Raja Surga datang hari ini, saya tidak bisa menyelamatkan mereka. Uang harus diberi kompensasi dan orang-orang harus diberi kompensasi. Berlututlah di sini dan minta maaf. Ye Bufan mengerutkan kening. Ayo lepaskan mereka dan aku akan memberimu kompensasi ganda. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya, apakah ada yang salah dengan telingaku? Bukankah aku sudah menjelaskannya dengan cukup jelas? Ini bukan masalah uang. Jika ada kabar bahwa uang perlindungan pacar saya dibayar, kemana reputasi saya akan pergi? Akhirnya menahan diri dan tetap diam. Wajah Ye Bufan menjadi gelap, jangan melangkah terlalu jauh, lepaskan murid-muridku secepat mungkin. Dia hanya memiliki begitu banyak kesabaran, dan dia baru saja kehabisan tenaga. Apakah itu keterlaluan? Jika menurutmu aku keterlaluan, kalahkan saja aku. Selama kamu bisa mengalahkanku, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Petik 2. Sebelum dia selesai berbicara, dia mendengar bunyi klik, diikuti oleh seluruh orang-orang terbang keluar. Ye Bufan menamparkan Han Li, lalu menarik Cao Wu dari lututnya. Semua yang hadir dikejutkan dengan perubahan mendadak ini. Guru yang semula mengira dirinya lemah justru mengambil tindakan ketika tiba waktunya untuk bertindak, dan ia melakukannya dengan sangat rapi. Cao Wu semakin bingung. Dia hanya mencoba menantang seseorang di lapangan basket. Sekarang tampaknya apa yang dikatakan orang lain benar. Saya terlalu lemah dan tidak memiliki kualifikasi untuk menantang. Kamu bajingan, kamu berani memukulku dan kamu tidak mengikuti aturan. Han Li bangkit dari tanah. Ye Bufan terlihat lega barusan, namun nyatanya dia tidak menyerang dengan keras, dia hanya membiarkan pihak lain berhasil karena kelalaiannya. Dia membuat gerakan tangan Liu Hefis dan berteriak kepada Ye Bufan, anak muda, kemarilah dan pukul aku dengan tegak. Ye Bufan meliriknya dan berkata, apakah kamu siap sekarang? Oke, ayo kita ambil tindakan. Saat Han Li selesai berbicara, sebuah kaki besar tiba-tiba muncul di depannya, dan kemudian dia terbang lagi. Kali ini dia sudah siap sepenuhnya, tapi kecepatan lawan terlalu cepat. Dia tidak bereaksi sama sekali dan ditendang di bagian dada. Wow, Guru Ye sangat tampan. Guru Ye sangat luar biasa, Guru Ye sangat hebat. Setelah sadar kembali, para siswa di gerbang sekolah bertepuk tangan atas tendangan Ye Bufan. Kali ini Han Li bangkit dari tanah, matanya dipenuhi ketakutan. Nak, jika kamu punya nyali, datang dan daftar. Bisnis hari ini belum selesai. Sebelum Ye Bufan dapat berbicara, Wu Zihao berdiri terlebih dahulu. Dia merasa Ye Bufan telah menjadi pusat perhatian hari ini, dan dia harus membuat perbedaan. Jika tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan pijakan di kelas 5 tahun 2 di masa depan. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Dia adalah yang terbaik dalam penunjukan tetap seperti ini, dan dia mendapat dukungan dari atasannya di belakangnya. Dia menunjuk ke hidung Han Li dan berteriak, nak, namaku Han Li. Jika kamu ingin bertengkar, datanglah padaku. Han Li berteriak, oke, sampai jumpa di Beishan Grove jam 8, jam malam ini. Saya tidak berani datang. Itu pengecut. Itu kesepakatan, saya akan menunjukkan betapa kuatnya saya ketika saatnya tiba. Wu Zihao yakin dia bisa memanggil semua saudara bos jika dia diberi cukup waktu. Nak, tunggu aku. Menurut Han Li, Ye Bufan dan Wu Zihao pasti bersama. Dia mengucapkan kata-kata kasar, lalu menggendong seorang gadis di sebelahnya dan melarikan diri dengan putus asa. Ye Bufan memandang Cao Wu dan Hai Mingzi di sebelahnya, dan berkata kepada semua orang di sekitarnya, oke, semuanya baik-baik saja, ayo bubar. Saat semua orang hendak mundur, seseorang tiba-tiba memanggil, tunggu sebentar. Mengikuti suara itu dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah Chang Hao, direktur kantor urusan akademik. Sebenarnya, orang ini sudah lama berada di sini, tapi dia takut mendapat masalah, jadi dia diam-diam bersembunyi di pojok dan tidak berbicara.
Setelah melihat kekuatan Han Li, dia tidak berani melangkah maju. Dia tidak melangkah maju sampai masalahnya benar-benar terselesaikan. Ye Bufan, kamu mengajar siswa kami. Menurutmu seberapa besar masalah yang ditimbulkan hal ini pada sekolah dan seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan terhadap reputasinya? Dia berjalan keluar dengan marah, menunjuk ke Hai Mingzi dan berkata, bagaimana bisa seorang gadis berperilaku seperti ini? Keluar sepanjang hari untuk memungut biaya perlindungan adalah ilegal, Anda tahu. Ye Bufan berkata dengan tenang, murid-murid saya sendiri dapat menanganinya sendiri, saya tidak perlu Anda mengkhawatirkannya. Chang Hao berteriak, tidak perlu. Aku tidak peduli, kamu berani mengatakan itu. Sebagai guru sekolah, bagaimana kamu bisa bertingkah seperti gangster? Bukankah itu membuatmu menjadi gangster? Hai Mingzi menegakkan kepalanya yang berantakan dan berkata, Direktur Chang. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Jika terjadi sesuatu, datanglah padaku. Chang Hao mengira dia telah memanfaatkan keuntungan lawan dan berkata dengan bangga, kamu adalah kamu dan dia adalah dia. Perilakunya sangat merusak citra dari guru. Itu harus ditangani dengan serius. Ye Bufan berkata dengan acuh tak acuh, kamu bisa menghadapinya sesukamu. Di matanya, orang ini hanyalah badut, tidak berbeda dengan lalat yang berkicau. Jadi bagaimana jika saya berteriak gembira? Apakah mungkin untuk mengeluarkan diriku dari sekolah? Bab 404, menamparkan saus tomat di wajahmu. Chang Hao kemudian menyadari bahwa identitas pihak lain berada di luar kendalinya, tapi dia tidak tega melepaskannya. Dia akhirnya menunjuk ke arah Hai Mingzi dan berkata, Ye Bufan, saya pasti akan melaporkan masalah Anda kepada kepala sekolah, tapi sekarang saya harus berurusan dengan siswa di kelas Anda. Mereka meniru orang lain untuk memungut biaya perlindungan di usia muda. Mereka harus ditangani dengan serius. Ye Bufan dia meliriknya dan berkata, saya tahu Anda keberatan dengan saya, tetapi datanglah kepada saya jika Anda bisa. Saya akan mendidik murid-murid saya, dan bukan giliran Anda untuk mengurus mereka. Ekspresi Chang Hao membeku, dan kemudian dia berkata dengan marah, apakah kamu mencoba melindungi kekuranganmu? Ye Bufan berkata dengan tenang, kamu benar, aku hanya mencoba melindungi kekuranganku. Tapi itu benar-benar berbeda di telinga siswa kelas 5 kelas 2 perasaan. Mereka selalu dianggap sebagai siswa nakal. Tidak ada yang mau berbicara mewakili mereka, dan tidak ada guru yang mau melindungi mereka. Begitu sesuatu terjadi, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, mereka ingin segera mengirimnya ke neraka tingkat 18. Ini adalah pertama kalinya saya melihat perlindungan yang nyaring dan kuat seperti milik Ye Bufan, dan pada saat yang sama, saya memiliki perasaan yang sangat berbeda di hati saya. Ekspresi rumit melintas di wajah Hai Mingzi, tapi dia akhirnya mengertakkan gigi dan berteriak kepada Ye Bufan, tidak perlu berpura-pura menjadi orang baik di sini, aku tidak akan berterima kasih padamu. Kedua orang itu berbalik dan pergi. Chang Hao memanfaatkan kesempatan itu untuk berteriak, memang benar siswa itu seperti guru. Baru saja guru membantu siswanya berkelahi, dan sekarang siswanya seperti ini. Ye Bufan, pasti ada yang salah dengan metode pendidikanmu. Saya akan melakukannya, pasti laporkan ke kepala sekolah. Petik 2. Tujuan orang ini sangat jelas, dan itu adalah untuk menargetkan Ye Bufan. Adapun pengumpulan biaya perlindungan Hai Mingzi, dia sudah lama mengetahuinya, dan dia tidak pernah mau atau berani melakukannya. Saat ini, Ai Meili berdiri dan berkata, Direktur Chang, apakah menurut Anda apa yang baru saja dilakukan guru Ye itu salah? Apakah Anda akan membiarkan dia melihat murid-muridnya diintimidasi? Sekarang ini adalah supremasi hukum. Dalam masyarakat yang beradab, sebagai seorang guru, Anda harus memiliki cara Anda sendiri untuk menghadapinya. Pertarungan pasti tidak akan menyelesaikan masalah. Petik 2. Orang ini mengatakannya dengan benar dan terdengar tinggi, berdiri di atas titik moralitas. Ketika dia membicarakannya, Yu Wanlu berdiri dan berkata, Direktur Chang, karena Anda sangat mampu, mengapa Anda tidak berdiri untuk menyelesaikan masalah sekarang? Ketika Guru Ye memecahkan masalah, dan Anda keluar untuk bernyanyi dengan nada tinggi, bagaimana menurutmu? Apakah ini pantas? Karena sudut pandangnya, dia kebetulan melihat Chang Hao bersembunyi di sudut, dan tentu saja dia sangat meremehkan perilakunya. Apa yang kamu katakan? Chang Hao ragu-ragu sejenak, tetapi masih berkata, saya baru saja datang ke sini.
Saya tidak tahu situasi sebelumnya. Jika saya ada di sana, saya pasti akan menanganinya dengan baik. Ai Meili berkata dengan sinis, sejak Direktur Chang baru saja tiba, jadi bagaimana dia tahu bahwa Guru Ye baru saja memukuli seseorang? Bagaimana dia tahu bahwa Hai Mingzi memiliki konflik mengenai biaya perlindungan? Aku mendengarnya. Ai Meili langsung bertanya, telinga Direktur Chang sangat panjang. Anda mendengarnya hanya beberapa menit setelah kejadian itu. Lalu dari siapa Anda mendengarnya? Ai Meili, bagaimana cara Anda berbicara? Dari kantor urusan akademik. Apakah kamu di sini? Apakah kamu akan menginterogasi saya? Ditanya karena kehilangan kata-kata, Chang Hao hanya bisa menyebutkan identitas dan statusnya dalam upaya menakut-nakuti gadis kecil di depannya. Namun saat ini, Yu Wanlu mengeluarkan ponselnya dan berkata, saat pertama kali tiba di sini, saya mengambil video dengan ponsel saya. Awalnya saya ingin menyimpannya sebagai bukti, tapi sayangnya, Direktur Chang terekam. Anda cukup saya tidak hanya datang ke sini, tetapi saya bersembunyi di sana dan menyaksikan kegembiraan dalam waktu yang lama. Saya melihat siswa di sekolah saya ditampar mulutnya dan siswa di sekolah saya dipukuli sampai berlutut di depan umum. Sutradara, bertingkah seperti orang bodoh. Wajah tua Chang Hao membengkak menjadi warna hati babi, dan dia tidak pernah menyangka bahwa perilaku tercela barusan akan terekam. Ai Meili berteriak, melihat murid-muridmu diintimidasi oleh orang-orang di luar sekolah, kamu bersembunyi di sana untuk menonton pertunjukan. Orang-orang seperti kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi direktur kantor urusan akademik. Guru Ye menghajar para gangster dan melindunginya siswa. Anda keluar untuk menuduh saya lagi, dan Anda bahkan tidak pantas menjadi manusia. Petik 2. Anda berdua adalah seorang guru, jadi bagaimana Anda bisa begitu berbeda sebagai pribadi? Petik 2. Layak menjadi guru, biarkan aku mengalahkannya. Para siswa yang menonton telah mengetahui apa yang sedang terjadi, dan semua orang marah dengan perilaku Chang Hao. Pada saat ini, seseorang membuang tomat yang setengah dimakan dan memukul wajah Chang Hao. Pah! Jus terciprat, saus tomat dioleskan ke seluruh wajahnya. Siapa yang melemparnya? Dia bahkan memukul gurunya. Kalian para siswa, apa kamu tidak tahu harus berbuat apa? Orang ini baru setengah berteriak ketika apel besar lainnya terbang keluar, diikuti oleh jeruk, pisang, dan apel besar pir. Mereka semua memukul Chang Hao. Lucunya, ada yang membuang durian yang sudah dimakan setengahnya dan memukul kepalanya hingga menimbulkan luka berdarah. Chang Hao tidak lagi berani memamerkan kekuatannya di sini, jadi dia berbalik dan lari, kencing dan melarikan diri kembali ke kantor. Ye Bufan berbalik dan berkata kepada murid-muridnya, baiklah semuanya, ayo kembali dan bersiap untuk kelas berikutnya. Petik 2. Sekolah pelatihan bahasa asing Jiangnan terletak di pinggiran kota. Tidak jauh dari sini terdapat kawasan pemukiman. Namun, tidak ada bangunan bertingkat tinggi di sini, dan sebagian besar berupa halaman kecil bergaya pedesaan. Hai Mingzi memasuki gang, sampai ke halaman, mengeluarkan kunci, membuka pintu dan masuk. Ini adalah halaman kecil yang tidak terlalu besar, sangat bersih dan memiliki 3 rumah besar beratap genteng di tengahnya. Setelah menutup pintu halaman, dia menyalakan keran di halaman dan mengeluarkan air untuk membersihkan semua riasan tebal di wajahnya dan warna rambutnya. Pada saat yang sama, saya juga mencuci semua tato di lengan dan paha saya. Ini bukan tato asli, melainkan stiker tato. Setelah mandi, ketika dia mengangkat kepalanya lagi, dia langsung terlihat telah berubah menjadi gadis yang lembut dan cantik. Dia mengikat rambutnya menjadi ekor kuda, lalu membuka pintu dan masuk. Bu, aku kembali. Hai Mingzi tersenyum hangat. Duduk di tempat tidur besar di kamar adalah seorang wanita paruh baya berusia 50-an. Wajahnya tampak pucat dan tubuhnya bisa disebut kurus. Yang paling menakutkan adalah kedua kakinya yang seperti tongkat kering. Jika dilihat dari kedua kakinya saja, Anda pasti mengira mereka adalah mumi. Mingzi telah kembali. Mata wanita yang semula mati itu bersinar terang ketika dia melihat putrinya. Dia adalah ibu Hai Mingzi, Ma Dongmei. Mingzi, ada apa dengan wajahmu? Ma Dongmei bertanya dengan heran. Mata kuliah pilihanku di perguruan tinggi adalah Sanda. Tidak ada teman sekelas perempuan yang menjadi lawanku. Hari ini aku mencobanya dengan teman sekelas laki-laki. Ternyata laki-laki ini tidak menyerang dengan enteng atau kasar. Aku seperti ini.
Ma Dongmei berkata dengan sedih, kamu gadis. Kebanyakan anak-anak mengambil seni sebagai mata kuliah pilihan, tetapi kamu ingin belajar sanda. Bagaimana kamu bisa menikah di masa depan dengan kepribadian kekanak-kanakan seperti kamu? Bab 405 Alasan memungut biaya perlindungan. Hai Mingzi berkata, Bu, tidak perlu khawatir. Apakah putrimu masih khawatir untuk menikah? Ada cukup banyak anak laki-laki yang mengejarku sekarang untuk ditemani. Kalau begitu, kamu harus membawanya kembali lebih awal agar ibu bisa melihatnya. Menghela nafas, melihat putrinya dengan ekspresi nostalgia di wajahnya, dia berkata, hari-hari ibu sudah tinggal menghitung hari. Tidak masalah jika aku mati, tetapi penyesalan terbesar dalam hidupku adalah aku tidak bisa melihatmu mendapatkan menikah dan punya anak, dan aku tidak sempat membantumu membesarkan anak-anakmu. Bu, apa yang kamu bicarakan? Penyakitmu pasti akan sembuh. Hai Mingzi diam-diam menyeka air mata dari sudut matanya, lalu mengeluarkan sebotol obat dari tasnya dan berkata, Bu, saya meminta teman saya untuk membeli ini dari luar negeri. Obat baru ini dikatakan sangat efektif untuk kondisi ibu, botol dan berkata, obat ini pasti sangat mahal, bukan? Hai Mingzi berkata, Bu, kamu bisa mengobati penyakitnya saja. Uang itu milikmu, setiap bulan. Ma Dongmei berkata, Nak, meskipun ibumu sakit, tidak ada yang salah dengan kepalaku. Aku tidak bodoh. Ayahmu begitu terobsesi dengan rubah betina itu sehingga dia tidak bisa menahannya. Kamu punya banyak uang. Hai Mingzi berkata dengan cepat, Bu, apa yang saya katakan itu benar. Mingzi, hal yang paling menyedihkan bagi ibuku dalam hidup ini adalah kamu, kata Ma Dongmei, kalau tidak, kamu jual gelang ini untuk mendapatkan uang dan membuat hidupmu tidak terlalu sengsara. Dia berkata dengan susah payah dan mengangkat tangan kanannya, mengenakan gelang giok hijau di pergelangan tangannya. Gelang ini terlihat hijau dan terbuat dari bahan yang sangat bagus. Sekilas terlihat seperti barang berharga. Bu, tidak, aku punya cukup uang di sini. Ini hadiah dari ayah, kamu harus menyimpannya. Petik 2. Hai Mingzi menuangkan kapsul merah dari botol, lalu mengambil segelas air hangat dan membantu Ma Dongmei minum obatnya. Bu, istirahatlah yang cukup. Aku akan membuatkanmu makan siang. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan kamar tidur dan pergi ke dapur di luar. Setelah memasuki pintu, dia tidak langsung mulai memasak, tetapi berdiri di sana dengan linglung, seolah dia teringat sesuatu yang menyedihkan, dengan air mata berkaca-kaca. Inikah alasanmu berkeliling mengumpulkan uang perlindungan? Tiba-tiba terdengar suara yang jelas dari belakang. Hai Mingzi terkejut, dan ketika dia melihat ke belakang, dia melihat Ye Bufan berdiri di belakangnya pada suatu saat. Kamu benar-benar mengikutiku. Dia sangat marah, tapi tetap menjaga suaranya tetap rendah agar tidak menarik perhatian Ma Dongmei. Ye Bufan berkata pada dirinya sendiri, meskipun alasan Anda dapat dimaafkan, mencuri uang orang apapun yang terjadi adalah salah. Saya pikir Anda harus mengirimkan uang itu kembali kepada mereka dan pada saat yang sama meminta maaf. Kamu harus membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab kepadaku. Hai Mingzi memelototi Ye Bufan seperti macan tutul yang marah dan berteriak, jangan berpikir kamu bisa memberiku sedikit bantuan, aku tidak akan menerima tipuanmu. Kata Ye Bufan, bagaimana jika aku bilang aku bisa menyembuhkan penyakit ibumu? Apa katamu? Hai Mingzi tampak bersemangat, tapi kemudian dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Ini sama sekali tidak mungkin, kamu tidak menginginkannya, berbohong padaku. Saya gurumu, bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda? Ye Bufan berkata, saya bisa menyembuhkan penyakit ibumu, dan saya satu-satunya di dunia yang bisa menyembuhkannya. Hai Mingzi memandang padanya. Dia berkata dengan sengit, apakah kamu yakin tidak berbohong padaku? Kamu sangat miskin sehingga kamu keluar untuk mengumpulkan uang perlindungan. Apa yang bisa kamu katakan padaku untuk berbohong kepadamu? Keraguan melintas di wajah Hai Mingzi, beri aku alasan untuk membantuku. Ye Bufan berkata dengan tenang, saya guru dan dokter Anda. Hai Mingzi berkata, mengapa? Saya harus mempercayai Anda, bukan? Jika Anda salah, ibu Anda hanya punya waktu beberapa hari lagi. Anda pasti sudah menemui banyak dokter selama periode ini, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi percayalah, ibumu punya kesempatan untuk selamat. Jika kamu tidak percaya, kamu hanya bisa mempersiapkan pemakamannya. Hai Mingzi berpikir sejenak dan berkata, ya,
selama kamu bisa menyembuhkan penyakit ibuku, jangan minta maaf, kamu bisa memintaku tidur bersamamu. Entah kenapa, pemuda di depannya memberinya rasa dapat dipercaya yang tidak masuk akal. Dan seperti yang Ye Bufan katakan tadi, dia tidak punya pilihan selain memperlakukan kuda mati sebagai dokter yang masih hidup. Aku sama sekali tidak tertarik pada gadis kecil sepertimu. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mendorong pintu keluar dapur dan berjalan menuju kamar Madong Mei. Kamu tidak boleh memberitahu ibuku tentang uang perlindungan yang aku kumpulkan, atau aku akan melawanmu sampai mati. Hai. Mingzi menyusul dan berbisik, lalu membuka pintu kamar dan masuk. Setelah memasuki pintu, dia berkata, Bu, ini Dr. Ye, di sini untuk mentraktirmu. Petik 2. Oh. Madong Mei memandang Ye Bufan dengan mata keruh dan berkata, Halo, Dr. Ye. Petik 2. Kilatan kekecewaan melintas di matanya. Dokter ini masih terlalu muda. Tapi dia mengira putrinya tidak punya uang, jadi dia menyewa dokter muda. Agar tidak mengecewakan putrinya, tentu saja dia tidak akan mengatakan apa-apa. Apa? Ye Bufan mengangguk, kamu tidak perlu bergerak, aku akan memeriksa denyut nadimu sekarang. Saat dia berbicara, dia datang ke samping tempat tidur, tetapi ketika dia melihat gelang giok di pergelangan tangannya, alisnya terangkat. Kemudian dia mulai merasakan denyut nadinya. Setelah sekitar 1 menit, dia menarik tangannya kembali, lalu menunjuk jarinya di dadanya. Madong Mei langsung pingsan. Melihat ibunya pingsan, Hai Mingzi langsung menjadi cemas dan berkata dengan marah, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan pada ibuku? Petik 2. Jangan terlalu bersemangat. Aku biarkan dia istirahat sebentar. Ibumu terlalu lemah sekarang. Tidak baik baginya untuk mendengar beberapa hal. Hai Mingzi menenangkan diri dan bertanya, kenapa? Kamu tidak memberitahuku bahwa dia menderita penyakit mematikan, kan? Bukankah kamu mengatakan bahwa ibuku bisa disembuhkan? Petik 2. Ye Bufan berkata, apa yang akan saya katakan tidak ada hubungannya dengan itu. Jangan khawatir, saya bisa menyembuhkan penyakit ibumu. Petik 2. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Mata Hai Mingzi penuh dengan kecurigaan. Tidak perlu berbohong kepadamu tentang hal semacam ini. Ye Bufan berkata, katakan padaku dulu, dari mana asal gelang di pergelangan tangan ibumu ini? Mendengar perkataannya, Hai Mingzi langsung waspada. Kamu tidak berencana membeli gelang ibuku, kan? Petik 2. Izinkan saya memberitahu Anda, meskipun gelang ini berharga, itu adalah satu-satunya hadiah yang ayah saya tinggalkan untuk ibu saya. Apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah memberikannya kepada Anda. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, aku tidak ingin gelang ini darimu. Meski kelihatannya bagus, itu adalah penyebab penyakit ibumu. Petik 2. Apa maksudmu? Petik 2. Ye Bufan berkata, sebenarnya ibumu tidak sakit sama sekali. Itu sepenuhnya disebabkan oleh gelang ini. Petik 2. Tidak mungkin. Gelang ini terbuat dari batu giok yang bagus, setidaknya bernilai beberapa juta. Bagaimana bisa membahayakan seseorang? Sekalipun Anda ingin menipu uang, Anda harus mencari alasan yang lebih baik. Apakah menurut Anda saya dapat mempercayai alasan yang tidak masuk akal itu? Meski aku meminta potian, aku tidak akan memberimu gelang itu. Hai Mingzi berkata dengan marah, saya pikir Anda adalah seorang dokter, tetapi saya tidak menyangka Anda menjadi penipu. Cepat keluar dari sini. Anda tidak diterima di sini. Ye. Bufan menggelengkan kepalanya. Sangat sulit untuk menjelaskan hal semacam ini dengan jelas. Dia mengucapkan mantra, lalu mengulurkan tangan dan menyentuh mata Hai Mingzi, menggunakan sihir untuk membuka matanya sementara. Hai Mingzi merasakan hawa dingin di alisnya. Sebagai jika ada sesuatu di depannya, dia berseru, apa yang akan kamu lakukan? Petik 2. Bab 406, Kutukan Pemakan Esensi Ibu Anak. Ye Bufan menunjuk ke gelang itu dan berkata, lihat sendiri. Hai. Mingzi mengikuti jarinya dan melihat gelang itu lagi. Dia melihat gelang hijau zamrud yang asli sekarang seluruhnya berwarna hitam, dan ada lapisan hitam samar yang menyebar. Udara hitam sepertinya memiliki spiritualitas, umumnya menutupi tubuh Madong Mei, dan terus menggeliat, seolah sedang menelan sesuatu. Apa? Apa yang terjadi? Meskipun Hai Mingzi memiliki karakter yang keras kepala dan tidak takut, dia tidak bisa menahan gemetar ketika melihat pemandangan di depannya.
Ye Bufan mengulurkan tangannya lagi dan menyentuh matanya, menutup matanya. Ada metode sihir di Xuanmen yang disebut kutukan pemakan esensi Zimu. Itu adalah metode sihir jahat yang digunakan untuk menelan esensi orang lain untuk menyehatkan tubuhnya sendiri. Gelang di tangan ibumu dibuat dengan mantra semacam ini, dan ini adalah jenis kutukan yang melahap esensi. Ini, bagaimana ini mungkin? Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Hai Mingzi tidak akan pernah percaya bahwa ini benar. Ye Bufan menambahkan, menurut situasi ibumu saat ini, hampir semua esensi dalam tubuhnya telah dimakan, dan dia akan menjadi mumi paling lama dalam 3 hari. Dan esensinya telah diambil oleh orang lain untuk memberi makan tubuh. Itu sebabnya saya ingin bertanya kepada Anda tentang asal-usul gelang ini. Hai Mingzi menarik napas dalam-dalam, menenangkan kegugupannya, lalu berkata, ayah saya memberikan gelang ini kepada ibu saya sebagai hadiah 3 tahun lalu, tetapi saya tidak memberikannya. Keduanya bercerai beberapa hari kemudian. Meskipun mereka tidak lagi bersama, ibuku masih sangat merindukan hubungan sebelumnya dan menyimpan gelang ini bersamanya. Mengerti mengapa ayahku ingin menyakiti ibuku. Lagi pula, mereka pernah menikah. Jangan khawatir. Masalah ini belum selesai. Mungkin ayahmu belum mengetahui status gelang ini. Berkata, apakah ayahmu masih memiliki gelang serupa? Atau apakah orang lain di sekitarnya juga memakai gelang semacam ini? Petik 2. Ayahku tidak memiliki gelang. Bagaimana dia, seorang pria dewasa, bisa memakainya? Hai Mingzi tiba-tiba mengubah ekspresinya dan berteriak, aku ingat, tangan Vixen itu. Ada gelang di atasnya. Meski berwarna merah, tapi entah kenapa, rasanya persis seperti milik. Ibuku, aku bertanya-tanya mengapa rubah betina ini semakin muda dalam beberapa tahun terakhir. Ye Bufan berkata, jangan khawatir, beritahu aku pelan-pelan, siapa rubah betina yang kamu bicarakan. Hai Mingzi menjadi tenang dan mulai bercerita. 3 tahun yang lalu, aku mempunyai keluarga yang sempurna. Bab ini belum selesai, silakan buka halamannya. Saat itu, ayah dan ibuku rukun. Tapi kemudian, entah kenapa, bisnis ayahku tiba-tiba memburuk, dan saya melihat seluruh perusahaan mereka akan bangkrut. Saat ini, seorang wanita datang ke pintu. Namanya Dong Yaru, yang merupakan teman ayah saya sebelumnya. Tuan yang bisa membantu orang mentransfer uang dan mungkin menghidupkan kembali perusahaan ayah saya. Ayah saya putus asa saat itu, jadi dia pergi bersamanya. Akibatnya, ketika dia kembali, dia tampak menjadi orang yang berbeda memberi ibuku gelang giok, tetapi setelah beberapa hari, situasi perusahaan membaik, dan dia tiba-tiba memberitahuku. Ibuku pun pindah bersamanya ke rumah tua ini. Dia menikah di sini dan melahirkanku di sini. Ye Bufan berkata, apakah ibumu mulai sakit saat itu? Hai Mingzi berusaha keras mengingatnya, lalu berkata, itu sepertinya begini. Kesehatan ibu saya mulai memburuk setelah mendapatkan gelang ini. Setelah perceraian, dia tiba-tiba menjadi lumpuh di tempat tidur. Saat itu, saya membawanya ke banyak dokter, tetapi tidak ditemukan penyebabnya. Dan tak lama kemudian kami kehabisan uang. Ayah saya hanya memberi saya sejumlah biaya hidup setiap bulan, yang tidak cukup untuk mengobati penyakit ibu saya. Melihat kesehatan ibu saya yang semakin memburuk dan berat badannya turun dari hari ke hari, saya tidak ingin kehilangan ibu saya, jadi saya tidak punya pilihan selain pergi keluar dan mengumpulkan uang perlindungan. Ye Bufan bertanya, bagaimana dengan Dong Yaru, yang berakhir bersama ayahmu? Hai Mingzi berkata dengan getir, ya, mereka tinggal bersama sekarang, dan mereka membuat ayah saya terpesona sepanjang hari. Setelah membacanya, Ye Bufan sudah tahu apa yang sedang terjadi. Dia berkata, masalah ibumu pasti ada pada mereka. Telepon sekarang dan telepon ayahmu. Petik 2. Hai Mingzi berkata, mengapa Anda meminta mereka untuk datang? Bukankah kamu bilang kamu ingin mentraktir ibuku? Ye Bufan berkata, hanya dengan menemukan penyebab penyakitnya ibumu dapat disembuhkan sepenuhnya. Jika tidak maka hanya akan mengobati gejalanya saja, bukan akar penyebabnya. Petik 2. Hai Mingzi berkata dengan ekspresi malu di wajahnya, hanya saja ayahku terobsesi dengan rubah betina itu sekarang. Aku khawatir aku tidak akan datang meskipun aku menelepon. Petik 2. Ye Bufan berkata, lawan saja dia akan datang. Petik 2. Ini, Hai Mingzi ragu-ragu, tetapi akhirnya memutar telepon.
Segera panggilan tersambung, dan suara berat seorang pria terdengar dari sisi lain. Mingzi, ada apa? Petik 2. Hai Mingzi berkata, apakah Anda punya waktu? Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Tanda tanya, datanglah ke rumah tua untuk berkunjung. Hai, Dafu berkata, saya tidak punya waktu, dan saya tidak ingin melihat bintang sapu itu. Jika terjadi sesuatu, datanglah ke perusahaan untuk menemui saya. Hai. Mingzi memegang telepon di tangannya dan memandang Ye Bufan dengan ekspresi malu. Hai Dafu, ini Ye Bufan. Kamu harus datang ke sini dalam 10 menit. Petik 2. Nak, siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara seperti ini padaku? Hai. Dafu langsung marah ketika mendengar seseorang berani berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Dia masih muda. Dia sekarang berbeda dari masa lalu. Dia memiliki kekayaan bersih yang kaya dan telah masuk dalam jajaran 10 besar orang terkaya di kota Jiangnan. Yang paling penting adalah tapi sekarang. Dia mengandalkan pohon besar perusahaan investasi broker. Sebagai mitra, dia akan makmur di masa depan. Terjebak, lalu bertanya dengan hati-hati, kamu bilang kamu siapa? Ye Bufan, masih ada 9 menit lagi. Ingat, bawa Dong Yaru bersamamu. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mengambil telepon dari tangan Hai Mingzi dan langsung menutup telepon. Hai Mingzi berkata dengan cemas, Guru Ye, bisakah dia datang? Ye Bufan berkata dengan tenang, jangan khawatir, dia pasti akan datang. Hai. Mingzi tidak mengerti mengapa dia begitu percaya diri. Mungkinkah gurunya sangat terkenal, tapi dia benar-benar tidak tahu orang seperti apa yang bisa mengintimidasi ayahnya. Jika itu adalah ayah Zhu Mingyu, itu tidak akan terjadi, jauh berbeda, tapi dia guru ini terlihat terlalu biasa. Tapi sekarang saya tidak punya pilihan selain menunggu di sini. Di sisi lain telepon, Hai Dafu sedang memegang telepon genggam, dan di sebelahnya, ada seorang pria centil di dalam, berusia 30-an. Wanita muda itu menaruh irisan mentimun di wajahnya dan berkata, sayangku, ada apa denganmu? Siapa yang memanggilmu? Ikuti aku secepatnya dan kami akan berbicara denganmu di dalam mobil. Hai. Dafu kembali sadar dan langsung bertingkah seperti orang gila. Dia menggendong wanita itu dan berlari keluar. Saya masih memakai masker wajah. Dokter. Hai menyeret Dong Yaru ke dalam mobil, lalu berkata kepada pengemudinya, cepat mengemudi, sampai ke rumah lama saya dalam waktu 8 menit, atau keluar dari sini. Melihat bosnya memberi perintah untuk mati, pengemudi buru-buru menginjak pedal gas, dan Rolls-Royce itu meraung dan melaju ke depan. Dong Yaru berkata tidak puas, suamiku, apa yang kamu lakukan? Apakah bintang sapu itu sudah mati? Biarpun dia benar-benar mati, tidak perlu terlalu cemas, bukan? Petik 2. Bab 407, memindahkan Buddha Giok. Hai Dafu berkata, apa hubungannya dengan bintang sapu? Tahukah kamu siapa yang baru saja menelepon? Itu Ye Bufan. Siapa Ye Bufan? Apakah perlu membuat keributan seperti itu? Petik 2 tanda tanya petik 2. Hai Dafu memarahi Dong Yaru dengan keras, tapi nyatanya, dia tidak bisa bereaksi untuk beberapa saat. Ye Bufan adalah ketua perusahaan investasi bersaudara. Dia adalah bos sebenarnya, Sekarang dia menelepon saya dan meminta saya untuk pergi. Saya harus segera pergi, jika tidak, kerja sama dengan perusahaan investasi akan hancur. Lalu kami kelompok itu hanya menyia-nyiakan kesempatan bagus untuk menghasilkan uang. Oh, itu harus dilakukan. Dong Yaru akhirnya mengerti mengapa Hai Dafu begitu panik. Ternyata dialah pembuat uang besar. Lalu dia bertanya, mengapa pria besar seperti Ye Bufan, yang memiliki kekayaan bersih puluhan miliar, terlibat dengan putri Anda? Dia bahkan pergi ke rumah lama Anda. Sampai di sana, Hai Dafu sopir berlari sepanjang jalan, menyalakan 5 lampu merah berturut-turut, dan akhirnya tiba di rumah tua keluarga Hai dalam waktu 10 menit. Mendengar suara rem yang keras di pintu dan melihat Hai Dafu dan Dong Yaru bergegas masuk, Hai Mingzi sedikit terkejut. Ayah saya benar-benar datang, dan dia bergegas dalam waktu 10 menit. Dia terlihat sangat gugup. Siapa gurunya? Bagaimana hal itu bisa memberinya begitu banyak tekanan? Maid Hai segera memasuki pintu dan berkata kepada Ye Bufan dengan ekspresi tersanjung di wajahnya, Tuan Ye, saya di sini. Lalu dia melihat arlojinya lagi. Tepat 10 menit dan dia belum terlambat.
Duduklah. Ye Bufan pertama kali melihat ke arah Dong Yaru, seorang wanita berpenampilan sangat centil yang berpakaian lengkap dan mengenakan gelang giok merah di pergelangan tangan kirinya. Gelang ini memancarkan aura aneh dan samar-samar mirip dengan yang ada di tangan Madong Mei. Ini adalah gelang ibu di antara gelang ibu dan anak. Pantas saja wanita ini terlihat begitu energi dan berseri-seri. Ternyata ia telah diberi nutrisi oleh Saripati Madong Mei. Merasa pria di depannya sedang menatapnya, Madong Mei merasa senang. Dia mengangkat tangan kanannya sedikit, sepertinya secara tidak sengaja, dan membuat pose menawan, memperlihatkan dadanya yang tinggi dan membuncit. Namun, Ye Bufan tidak terlalu memandangnya. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Hai Dafu dan mengerutkan kening. Pria ini bertubuh besar dan gemuk, wajahnya terlihat merah, namun seluruh tubuhnya diselimuti energi hitam, hanya menyisakan sedikit di antara alisnya. Jika situasi ini terus berlanjut, dia akan menjadi mayat dalam waktu tidak lebih dari 3 hari. Kemudian matanya tertuju pada Buddha Giok di dada Hai Dafu. Buddha Giok ini tampaknya memiliki kualitas yang baik, namun sayangnya ia juga diberkati dengan mantra jahat. Melihat Ye Bufan menatap Buddha Giok di dadanya, Hai Dafu berkata dengan ekspresi tersanjung di wajahnya, "Tuan Ye, Buddha Giok ini diberikan kepada saya oleh seorang ahli. Itu dapat mengubah keberuntungan orang. Jika Anda menyukainya, saya akan memberikannya kepada Anda di lain hari. Saya juga ingin memperkenalkan ahli ini kepada Anda dan membelikan Anda sebuah plakat batu giok." Ye Bufan menarik pandangannya dan berkata, "Tuan Hai, saya sekarang adalah guru Mingxi. Ada sesuatu saya ingin bertanya kepada Anda." Hai Dafu tidak mengerti, mengapa orang kaya dari kota Jiangnan ini tiba-tiba menjadi guru putrinya. Apakah orang-orang kaya itu sedang bercanda? Tapi ini tidak lagi penting. Selama Ye Bufan bertanya padanya, dia harus menjawab untuk memuaskan dermawan besar di depannya. "Tuan Ye, beritahu saya." Ye Bufan berkata, "Saya mendengar dari Hai Mingxi bahwa Anda bertemu dengan seorang ahli 3 tahun lalu. Ceritakan tentang pertemuan itu." Ini, ekspresi Hai Dafu membeku. Awalnya saya berpikir bahwa Ye Bufan ingin mendiskusikan masalah bisnis dengannya, tapi aku tidak menyangka akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Dong Yaru awalnya ingin merayu paman muda ini, tetapi ketika dia mendengar pertanyaan ini, dia mengerutkan kening dan berkata terlebih dahulu, "Tuan Ye, pertanyaan ini adalah privasi pribadi, dan tidak nyaman untuk memberi tahu Anda. Apakah aku sudah bicara denganmu?" Melihat dia marah, Hai Dafu buru-buru berkata, "Tuan Ye, jangan marah. Saya bertemu dengan seorang ahli atas rekomendasi Yaru 3 tahun lalu. Sejak itu, keberuntungan saya meningkat. Itu segera berbalik, dan perusahaannya berkembang pesat. Tetapi ahli mengatakan bahwa proses pertemuan kita adalah rahasia dan tidak dapat diberitahukan kepada orang lain." Petik 2. Ye Bufan tersenyum menghina, "Beraninya kamu menyebut ini tipuan kecil, karena tidak nyaman bagimu untuk memberitahuku. Aku akan memberitahumu. 2 poin utama. Pertama, dia mengatakan bahwa istri pertamamu Madong Mei adalah orang jahat, dan justru karena kekejamannya karirmu hancur berjalan dengan baik, di ambang kebangkrutan. Kedua, Dong Yaru ini adalah bintang keberuntunganmu, anak keberuntunganmu. Hanya dengan menikahinya, perusahaanmu bisa menjadi lebih baik dan menghasilkan lebih banyak uang. Bagaimana kamu tahu itu?" Hai Dafu memandang terkejut. Hanya dia, sang master, dan Dong Yaru yang tahu tentang masalah ini. Mereka tidak pernah memberitahu orang lain. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Sangat jelas. Ye Bufan mengabaikan pertanyaannya dan melanjutkan, "Awalnya kamu tidak mempercayainya, tetapi guru memberimu beberapa hal. Salah satunya adalah Buddha Giok yang kamu kenakan di dadamu, dan 2 gelang lainnya. Menunjuk ke yang ada di tangan Madong Mei, saya pikir ahli itu memberitahu Anda bahwa selama Anda meletakkan gelang ini di tangan istri Anda dapat menekan kesialannya, dan perusahaan Anda akan segera melakukannya. Akan ada perbaikan. Ini. Petik 2. Hai Dafu menatap Ye Bufan dengan keterkejutan di matanya, jelas dia benar lagi. Ye Bufan berkata, "Jadi sejak saat itu kamu percaya apa yang dikatakan ahli, mengusir istri pertamamu dan menikahi wanita ini. Dan sejak itu, bisnis keluargamu menjadi semakin baik, dan kamu menghasilkan lebih banyak uang." Hai Dafu menelan dan menekan rasa shock di hatinya. "Tuan Ye, apa yang Anda katakan benar sekali. Pada saat itu, guru memberi saya Buddha pindahan,
dan juga memberi saya 2 gelang berkah. Saya telah memakainya di Yaru untuk membantu saya menarik kekayaan. Yang lainnya adalah itu hanya dikenakan pada Madong Mei untuk membantuku menekan kesialannya. Tapi aku tidak mengerti, bagaimana kamu tahu? Kamu menebaknya setelah melihatmu, sebenarnya, kamu benar-benar tertipu. Lehernya sama sekali bukan Buddha Giok peramal, tapi sesuatu yang akan membunuhmu. Buddha Giok ini tidak diberkati oleh seorang ahli, tetapi diberkati dengan sihir jahat. Mendengar apa yang dia katakan, kata Hai Dafu segera menggelengkan kepalanya, dan berkata, Tuan Ye, Anda mungkin salah paham. Setelah saya memakai Buddha Giok ini, saya segera dipindahkan. Terlihat bahwa efeknya nyata. Anda tidak tahu kapan kematian sudah dekat. Ye Bufan tersenyum dingin dan berkata, mantra yang diberkati pada Buddha Giok ini disebut mantra rejeki nomplok. Beberapa orang juga menyebutnya mantra penyelamat hidup. Sederhananya, mantra ini menyerap esensi kelahiran Anda dan mengubahnya menjadi kekayaan. Anda semakin banyak kemakmuran yang Anda miliki sekarang, semakin serius hal itu akan menghabiskan vitalitas Anda. Dalam situasi Anda saat ini, Anda hanya dapat bertahan paling lama 3 hari, dan kemudian Anda akan mati. Setelah mendengar apa yang dia katakan, ekspresi Dong Yaru menjadi sangat jelek, dan dia tidak lagi peduli tentang apapun saat ini. Dia tiba-tiba berdiri, menunjuk ke arah Ye Bufan dan berkata, kamu berbicara omong kosong dan memfitnah Tuan. Jika kita tidak berbisnis dengan kelompok saudara, kita juga bisa menghasilkan uang. Bab 408, Pembalikan Ejaan. Hai Dafu sedikit ragu-ragu. Bagaimanapun, penampilan Ye Bufan agak di luar dugaannya. Dia bisa dengan jelas menghitung seluk-beluk masalah ini, yang bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Mengenai kehidupannya sendiri, dia tidak berani gegabah sama sekali dan bertanya, Tuan Ye, apakah Anda yakin tidak bercanda? Ye Bufan menggelengkan kepalanya, secara logika, Anda memulai dari awal dan membangun gedung sebesar itu industri. Anda tidak boleh bodoh. Itu benar, pernahkah Anda melihat bahwa ini adalah permainan? Wanita ini pertama kali menggunakan mantra rejeki nomplok pada Buddha Giok untuk membantu Anda membalikkan situasi dalam bisnis Anda, dan kemudian menyalahkannya pada istrimu, kecuali istrimu. Mulai saat itu, kamu bekerja untuknya mencari uang, sampai 3 hari kemudian kamu dan istrimu meninggal, dan seluruh harta keluarga akan menjadi miliknya. Bangunkan keluargamu dan akhirnya memenuhinya. Dia mendapatkan kekayaan besar keluarga Haimu. Ini. Setelah mendengar penjelasan Ye Bufan, Hai Dafu bergidik. Seperti yang baru saja saya katakan, dia jelas bukan orang bodoh yang membangun bisnis keluarga sendirian, dan dia segera melihat ada yang tidak beres. Hai Mingzi mendengar semua ini dengan jelas dan langsung berteriak dengan marah, kamu Vixen, aku harus memukulmu sampai mati hari ini. Dia hendak menerkammu, tapi dihentikan oleh Ye Bufan, jangan bergerak. Lihat saja. Dong Yaru panik dan berkata dengan cepat, suamiku, jangan dengarkan omong kosongnya. Orang ini diundang oleh bintang sapu untuk mendiskreditkan kita dan menabur perselisihan di antara kita. Aku membuat jebakan untuk menyakitimu. Apa buktinya? Ini jelas merupakan transfer Buddha. Jika dia bersikeras mengatakan itu adalah sesuatu yang merugikan orang lain, ini membingungkan kebenaran. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Hai Dafu ragu-ragu lagi. Jika dia mengatakan bahwa Ye Bufan adalah putrinya, itu hampir tidak adil, untuk mengatakan bahwa dia diundang. Kamu ingin bukti, kan? Kalau begitu aku akan memberimu buktinya. Ye Bufan menunjuk gelang di tangan Dong Yaru dan berkata, aku ingin tahu apakah ahli itu pernah memberitahumu bahwa kutukan pemakan esensi ibu anak ini adalah dapat dibalik. Selama pihak lain. Jejak kepanikan melintas di wajah wanita itu, tetapi dia masih memaksakan diri untuk berkata, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Ini diberikan kepada saya untuk membuat saya tetap aman. Tidak, tidak ada peti mati. Ye Bufan tersenyum dingin, dengan cepat mengucapkan mantra, lalu mengangkat tangannya dan menembakkannya ke gelang di pergelangan tangan Madong Mei. Pada saat ini, gelang hijau zamrud yang asli bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Dan kemudian semua energi hitam di dalam gelang itu terkuras habis, digantikan oleh lampu merah terang. Segera setelah itu, gelang merah di tangan Dong Yaru juga berubah. Lampu merah berubah menjadi energi hitam, yang dengan cepat menyelimuti seluruh tubuhnya. Di bawah tekanan kekuatan sihir Ye Bufan yang kuat,
Pada saat ini, peran kutukan pemakan esensi Zimu mengalami perubahan 36 derajat. Gelang di tangan Dong Yaru mulai menelan saripatinya untuk menyehatkan Ma Dongmei, dan kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya, yang hampir terlihat dengan mata telanjang. Ah, apa yang akan kamu lakukan? Hentikan! Dong Yaru merasakan ada sesuatu yang akan keluar dari tubuhnya. Dia berteriak pada Ye Bufan dengan gila, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil gelang itu. Sayangnya gelang itu sepertinya menempel di pergelangan tangannya saat ini, dan sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa menggoyangkannya sama sekali. Segera setelah itu, pemandangan mengejutkan terjadi. Wajah cantik Dong Yaru dengan cepat layu, dan kulitnya yang sebening kristal mulai keriput. Semakin banyak kerutan di wajahnya, dan seluruh tubuhnya menua dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata-mata telanjang. Bertentangan dengan dia, tubuh Ma Dongmei yang semula layu sepertinya disuntik dengan vitalitas dan vitalitas. Kedua kakinya yang seperti tongkat kayu dengan cepat terisi daging dan darah, dan kulitnya menjadi semakin terlumasi. Kepalanya mulai menghitam dengan cepat, kerutan di wajahnya menghilang, dan seluruh dirinya seperti adegan ajaib dalam film, tiba-tiba penuh kehidupan. Melihat semua ini, Hai Dafu dan Hai Mingzi sangat terkejut hingga mereka berdiri di sana dengan mulut terbuka lebar seperti ukiran kayu dan patung tanah liat. Ah, bajingan, hentikan! Dong Yaru meraung marah, tapi tidak bisa menghentikan apa yang terjadi di depannya. Tuan, bantu saya secepatnya, Tuan. Dia berteriak keras di luar ruangan. Pada saat itu, pintu dibuka dengan keras, dan kemudian sesosok hantu melayang masuk dari luar. Siapa yang berani menyentuh murid sekte Yinji saya? Hai Dafu dan putrinya akhirnya sadar kembali. Yang masuk adalah seorang wanita parubaya yang terlihat sangat centil, dengan rambut panjang dan pedang tertancap di belakang punggungnya. Ye Bufan awalnya membelakangi pintu, tapi sekarang dia perlahan berbalik. Ketika dia melihat wanita parubaya itu, senyuman muncul di bibirnya. Yin Sanyang, kita bertemu lagi. Ternyata wanita tersebut adalah Yin Sanyang, sisa dari sekte Yinji yang melarikan diri dari Kabupaten Wufeng. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Hah, itu kamu. Yin Sanyang tidak menyangka akan bertemu Ye Bufan lagi. Dia tahu betul betapa kuatnya pemuda ini, jadi dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Tidak mempedulikan Dong Yaru yang masih meronta, dia langsung berbalik dan lari. Tidak mudah untuk melarikan diri. Ye Bufan mengangkat tangannya dan melambai, dan manik guntur langit meledak dengan cahaya guntur yang menyilaukan, diikuti oleh sambaran petir yang tebal ke arah Yin Sanyang. Namun, wanita ini memang memiliki beberapa kemampuan. Dengan lambaian tangannya, energi hitam terbang keluar, nyaris tidak menahan petir, lalu bergegas keluar ruangan dan menghilang. Karena dia masih bertanggung jawab atas kutukan pemakan esensi anak ibu, tidak nyaman bagi Ye Bufan untuk mengusirnya, jadi dia harus melepaskan wanita itu lagi. Melihat semua guru melarikan diri, Dong Yaru benar-benar kehilangan harapan terakhirnya dan berlutut sambil menelepon, memohon kepada Ye Bufan tanpa henti. Tuan, tolong biarkan saya pergi kali ini. Saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Hanya dalam waktu singkat, dia tampaknya telah berusia 40 atau 50 tahun dan berubah menjadi seorang wanita tua berusia 60 atau 70 tahun pucat. Badannya bungkuk, dan kulit aslinya yang sebening kristal telah berubah menjadi kulit ayam. Berpikir bahwa dia telah tidur dengan wanita seperti itu selama 3 tahun, Hai Dafu langsung merinding dan gemetar di sekujur tubuhnya. Kamu telah melakukan sesuatu yang salah pada dirimu sendiri. Apa yang kamu pikirkan ketika kamu menyakiti orang lain? Sekarang tentu saja kamu harus mengembalikannya setelah mengambil barang orang lain. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia menunjukkan, dan gelang di milik Ma Dongmei tangan mekar dengan cahaya yang menyilaukan, dan penyelesaiannya selesai. Pukulan terakhir langsung menyedot semua esensi dari tubuh Dong Yaru. Saat ini, Dong Yaru telah benar-benar kehilangan nafas hidupnya dan berubah menjadi mumi. Awalnya, dia adalah seorang penyihir jahat yang telah berlatih entah berapa tahun. Dia mengandalkan energi orang lain untuk mempertahankan hidupnya. Untuk menghindari masalah, Ye Bufan menembakkan semburan api pil, mengubah wanita itu menjadi abu. Setelah menangani semua ini, dia menggunakan jari angin untuk membuka titik akupuntur Ma Dongmei. Ma Dongmei perlahan membuka matanya. Saat ini, dia telah berubah dari wanita tua dan tua menjadi wanita paruh baya yang cantik. Kakinya telah mendapatkan kembali mobilitasnya,
dan seluruh tubuhnya menjadi lebih energik, dan dia bahkan jauh lebih muda daripada sebelum dia dibunuh. Dia melihat segala sesuatu di ruangan itu, lalu ke tangan dan kakinya, dan berteriak kaget, Mingzi, ada apa denganku? Apakah aku sedang bermimpi? Bab 409, Bu Yuandan. Hai Mingzi berkata dengan penuh semangat, Bu, kamu tidak sedang bermimpi, kamu baik-baik saja. Gurukulah yang menyembuhkan penyakitmu. Dokter Ye, terima kasih banyak. Turun dari tempat tidur untuk pertama kalinya, dan kemudian dia hendak berlutut di hadapan Ye Bufan, tapi dia mengangkatnya. Oke, kita bertemu sudah takdir. Saya seorang dokter, dan saya harus merawat Anda. Saat ini, Haidafu berkata dengan gugup, Tuan Ye, saya tidak menyangka bahwa Anda adalah ahli Taoisme. Lihat padaku, apa yang harus aku lakukan? Dia sudah yakin dengan kemampuan Ye Bufan. Jika itu terjadi, dia hanya punya 3 hari lagi untuk hidup. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan dan melepas patung Buddha dari lehernya. Benda ini belum pernah dilepas sejak dikenakan di lehernya. Namun saat ia melepas patung Buddha tersebut, ia yang semula penuh energi, langsung kehilangan kekuatan pada kakinya dan terduduk di tanah sambil terjatuh. Ayah, ada apa denganmu? Bagaimanapun, Haidafu adalah ayahnya. Hai Mingzi bergegas dan membantunya duduk di kursi, lalu dengan gugup berkata kepada Ye Bufan, Guru, ada apa dengan ayahku? Bufan mengulurkan tangan dan mengambil patung Buddha itu dan berkata, benda ini telah menghabiskan esensi dan darah ayahmu dan mengubahnya menjadi kekayaannya. Sekarang dia hanya punya waktu 3 hari untuk hidup. Mendengar apa yang dia katakan, Hai Mingzi segera berkata dengan gugup, Guru, tolong selamatkan ayahku, aku tahu kamu pasti punya cara. Sebaliknya, Haidafu jauh lebih tenang. Setelah terkejut sebentar, dia menghela nafas dan berkata, Mingzi, aku minta maaf padamu, aku minta maaf untuk ibumu, dan aku pantas mendapatkannya. Ma Dongmei berlutut di depan Ye Bufan dan berkata dengan ekspresi memohon di wajahnya, Dokter Ye, tolong selamatkan Dafu. Selama kamu bisa menyelamatkannya, kamu bisa memanfaatkanku. Hidup ini baik-baik saja. Ye Bufan meliriknya dan berkata, apakah kamu yakin? Tidak ada lelucon. Di sini, jika kamu bersedia, aku akan mengisi tubuhnya dengan darahmu untuk memperpanjang hidupnya. Mulut orang, itu akan menjadi lelucon, tetapi setelah melihat apa yang dilakukan Ye Bufan barusan, ketiga anggota keluarga Haidafu tahu bahwa itu serius. Ma Dongmei berkata tanpa ragu. Ragu? Ya, Haidafu berkata dengan ekspresi yang rumit, Dongmei, aku telah melakukan ini padamu, dan kamu masih bersedia menyelamatkanku. Apakah itu sepadan? Mata Ma Dongmei, tentu saja itu sepadan, tidak peduli apa, kamu juga aku. Bab ini belum selesai, tolong balik halamannya. Satu-satunya pria yang pernah kucintai dalam hidup ini adalah ayah Akiko. Kamu harus mengambil yang baik jaga anakmu saat aku pergi. Dongmei, inilah aku dalam hidup ini. Aku minta maaf padamu. Jika aku memiliki kehidupan lain, aku akan memperlakukanmu dengan baik dan tidak pernah melakukan apapun yang mengkhianati perasaan kita lagi. Menoleh ke Ye Bufan dan berkata, Tuan Ye, saya benar-benar pantas mendapatkannya. Biarkan saja saya pergi. Setelah kematian, semua properti akan menjadi milik istri dan anak perempuan saya. Petik 2. Tidak ada di antara kalian yang bisa mati. Petik 2. Hai Mingzi tersedak dan berkata, Guru Ye, tolong selamatkan ayah dan ibuku, selama kamu bisa menyelamatkan mereka. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku masih muda, bagaimana kalau memberi mereka setengah dari kekuatan hidupku? Haidafu dengan cepat berteriak, gadis bodoh, apa yang kamu bicarakan? Kami tidak dapat menyakiti mereka bagaimanapun caranya. Kamu. Oke, aku hanya menggodamu. Ye Bufan tersenyum tipis, selama kamu tega, saya dapat menyembuhkan penyakit ini dan memulihkan darah dan esensi yang terkuras dengan pil. Hai Mingzi berkata dengan penuh semangat, Guru Ye, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Bisakah keluarga kita benar-benar bersatu kembali? Tentu saja. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia menjentikkan jarinya, dan sambaran petir setebal jari menyambar di tangannya. Dalam sekejap, energi hitam menyebar, dan Buddha Giok yang diberkati oleh sihir jahat berubah menjadi bola bubuk. Lalu dia mengeluarkan botol giok kecil dengan 3 pil merah di dalamnya. Ini.
Bu Yuan dan yang aku saring. Kamu bisa mengambilnya kembali dan meminumnya. Setelah 3 bulan, kamu bisa mengganti sari dan darah yang hilang dengan meminum 1 pil setiap bulan. Memiliki efek menutrisi yang kuat dan dapat dengan cepat memulihkan vitalitas seseorang. Haidafu mengulurkan tangan untuk mengambil botol giok kecil, mengambil pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Begitu ramuan itu meleleh di mulut, dengan cepat berubah menjadi aliran panas dan mengalir ke kerongkongan. Segera setelah itu, Haidafu merasakan panas naik dari dantiannya, dan kemudian seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan, dan perasaan ketidakberdayaan tadi terhapus. Dia segera berdiri dan berkata dengan rasa terima kasih, Tuan Ye, terima kasih atas kebaikan Anda yang besar. Mulai sekarang, hidup saya, Haidafu, akan menjadi milik Anda. Ma Dongmei menarik Hai Mingzi dan berlutut lagi, ya dokter, terima kasih telah membantu keluarga kami. Oke, semuanya, bangun dan jalani kehidupan yang baik. Ye Bufan berkata kepada Hai Mingzi, keluargamu bersatu kembali hari ini. Ingatlah untuk kembali ke sekolah besok. Bab ini bukan selesai, silakan balik halamannya. Hai. Mingzi berkata dengan rasa terima kasih, saya kenal Guru Ye, saya pasti akan meminta maaf kepada semua orang di depan umum besok. Di kantor kepala sekolah, Chang Hao berdiri di depan Zhang Yunxiu, wajahnya basah. Dia baru saja mencuci saus tomat dan sejenisnya, tetapi hidungnya masih memar dan wajahnya bengkak, tampak menyedihkan. Direktur Chang, ada apa denganmu? Zhang Yunxiu bertanya dengan heran. Kepala sekolah, Ye Bufan sialan itu yang melakukan semuanya. Chang Hao berkata dengan marah, baru saja dia seperti gangster di depan sekolah, membantu siswa berkelahi. Saya hanya mengatakan beberapa patah kata kepadanya, tetapi orang ini menghasut kelas tersebut. Semua siswa bersama-sama memukuli saya seperti ini. Ekspresi Zhang Yunxiu berubah. Apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Chang Hao berkata dengan wajah sedih, kepala sekolah, tentu saja benar. Bagaimana saya bisa berbohong tentang ini? Luka di wajahku masih ada. Zhang Yunxiu berkata dengan tidak percaya, itu tidak mungkin. Saya pikir Guru Ye sangat mantap. Chang Hao berkata dengan marah. Berkata, kepala sekolah Zhang, sudah kubilang, orang seperti ini harus tidak tinggal di sekolah kami, kalau tidak mereka pasti akan menjadi bencana di masa depan. Zhang Yunxiu sakit kepala. Terlepas dari apakah apa yang dikatakan Chang Hao benar atau tidak, Ye Bufan dipaksa melakukannya oleh atasannya. Orang bisa, saya tidak akan dipecat setelah bekerja di sini selama 1 hari. Dia berkata, dalam hal ini, saya akan memanggil Guru Ye sekarang untuk memahami situasinya. Begitu Ye Bufan memasuki sekolah, dia menerima telepon dari Zhang Yunxiu, Guru Ye, silakan datang ke kantor saya. Oke, saya akan pergi ke sana. Ye Bufan datang ke kantor kepala sekolah, membuka pintu dan masuk. Ketika dia melihat Chang Hao, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Jelas sekali orang ini baru saja mengajukan keluhan. Dia berkata, kepala sekolah, ada apa? Zhang Yunxiu ragu-ragu dan berkata, itu saja, Guru Ye. Baru saja, Direktur Chang mengatakan bahwa Anda berkelahi dengan pekerja sosial di depan sekolah dan menghasut siswa untuk memukulinya. Saya ingin tahu situasinya. Ye Bufan tersenyum tipis, kepala sekolah, seseorang baru saja menyerang seorang siswa di sekolah kami, dan saya mengambil tindakan untuk memberinya pelajaran. Chang Hao segera berteriak, kepala sekolah Zhang, saya dengar itu. Yah, dia sendiri mengakui bahwa orang seperti itu tidak boleh tinggal di sekolah kita. Bab 410 Restoran Barat Valet. Ye Bufan meliriknya dan berkata, sebagai seorang guru, menurutku tidak ada yang salah dengan membela murid-muridku. Kamu tidak bisa melihat murid-muridmu dipukuli oleh gangster sosial seperti yang dilakukan beberapa orang, dan kemudian diam-diam bersembunyi di dalam sudut dan tonton. Chang Hao tersipu, tetapi masih berteriak, bahkan jika Anda mengatakannya, mengapa Anda menyebutnya siswa yang menyerang saya? Ye Bufan meliriknya dan berkata dengan tatapan main-main, Direktur Chang, jika saya tidak melakukannya aku tidak ingat. Kalau aku salah, aku baru berada di sekolah ini kurang dari 12 jam, dan kamu sepertinya sudah lama berada di sini. Kamu pasti sangat akrab dengan siswa di kelas 5, kelas 2. Apa menurutmu aku bisa menghasut orang-orang itu? Aku. Chang Hao terdiam sesaat. Zhang Yunxiu mengangguk. Dia juga merasa bahwa ini adalah masalahnya. Para siswa di kelas 5,
Kelas 2, tidak takut pada apapun. Mereka bahkan tidak memberinya wajah kepala sekolah. Chang Hao berkata dengan marah, kamu tidak menghasutnya, lalu menurutmu mengapa mereka menyerangku? Ye Bufan tersenyum main-main, aku tidak tahu, kamu harus bertanya siapa yang mengalahkanmu, mungkin mereka mengira kamu pantas dipukuli. Petik 2. Aku, wajah tua Chang Hao sama marahnya dengan hati babi, tapi dia tidak berkata apa-apa. Dia sendiri tahu betul kenapa para siswa itu memukulinya, mereka hanya ingin menaruh baskom kotoran di kepala Ye Bufan. Yun Xiu berkata, baiklah, masalah ini hanya kesalahpahaman. Kami akan menunggu sampai kami menyelidiki dengan jelas untuk mengetahui apa yang terjadi. Chang Hao berkata lagi, kepala sekolah, ada satu hal lagi yang ingin saya laporkan kepada Anda. Petik 2. Alasan perselisihan ini barusan adalah karena Hai Mingzi dari kelas guru Ye mengumpulkan uang perlindungan dari orang lain, jadi saya menyarankan agar Hai Mingzi ditangani dengan serius. Petik 2. Zhang Yunxiu sangat tidak puas dengan kinerja Chang Hao. Seluruh sekolah tahu tentang pengumpulan uang perlindungan Hai Mingzi, tapi ayahnya adalah Hai Dafu dari grup Dafu. Bisakah mereka mengatasinya? Tapi, karena masalah ini telah ditangani di atas panggung, dia selalu memiliki sikap. Guru Ye, benarkah begitu? Ya, itu memang terjadi. Ye Bufan berkata, tapi wajar jika anak muda melakukan kesalahan. Mari kita mengkritik dan mendidik mereka. Selama mereka bisa mengubah cara hidupnya, tidak perlu mempertahankannya. Petik 2. Guru Ye benar-benar berani mengatakan apapun tentang mereformasi masa lalunya. Apakah menurut Anda Hai Mingzi dapat mereformasi masa lalunya? Saya pikir mahasiswa harus menyikapi masalah ini dengan serius. Tujuan Chang Hao bukan untuk menyerang Hai Mingzi sendiri. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Tetapi untuk menyerang Ye Bufan. Tentu saja, saya telah berkomunikasi dengan Hai Mingzi dan dia telah menyadari kesalahannya dan akan melakukannya publik besok. Saya meminta maaf kepada semua orang dan berjanji tidak akan melakukannya lagi di masa depan. Cek, bagaimana ini bisa terjadi? Guru Ye, meskipun Anda ingin berbohong, Anda harus menggunakan otak Anda. Bagaimana siswa bermasalah seperti Hai Mingzi bisa meminta maaf, apalagi bertobat? Meskipun Chang Hao hanya bekerja sementara untuk pelatihan, dia telah datang ke sekolah ini untuk jangka waktu tertentu, dan dia sangat jelas tentang situasi Hai Mingzi. Generasi kedua yang kaya dan berkuasa dalam keluarga sudah terbiasa dengan pelanggaran hukum, bagaimana dia bisa mengumumkannya kepada publik? Terutama Hai Mingzi, yang dikenal keras kepala. Meskipun dia seorang gadis, dia memiliki karakter yang pantang menyerah. Bufan berkata, bisa, ya, tidak ada ketegangan. Chang Hao menindaklanjuti dan berkata, bagaimana jika itu tidak bisa dilakukan? Petik 2. Jika aku tidak bisa melakukannya, aku akan keluar dari sekolah. Bukankah ini yang ingin kamu lihat? Chang Hao sangat gembira dan berkata, karena kamu sangat yakin, maka tulislah surat jaminan. Jika Hai Mingzi tidak meminta maaf, maka kamu akan keluar dari sekolah. Tidak perlu, aku selalu menepati janjiku, aku tidak akan malu sepertimu. Petik 2. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mengangguk ke Zhang Yunxiu, berbalik dan meninggalkan kantor kepala sekolah. Apa-apaan ini? Chang Hao dengan marah meludahi punggungnya. Lalu berbalik dan berkata, kepala sekolah, kita akan mengadakan pertemuan sekolah besok. Saya ingin melihat bagaimana dia berakhir. Kepala sedikit, sebagai kepala sekolah, dia tahu betul orang seperti apa Hai Mingzi itu, jadi bagaimana dia bisa menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Chang Hao bahkan lebih percaya diri. Ye Bufan baru saja membantu Hai Mingzi di gerbang sekolah, tapi dia bahkan tidak berterima kasih padanya. Bagaimana dia bisa meminta maaf kepada semua orang di depan umum, kecuali matahari terbit dari barat. Ye Bufan kembali ke kelas 2 kelas 5. Dibandingkan saat dia datang di pagi hari, ketertiban di sini jauh lebih baik. Terutama para siswi yang langsung menunjukkan kegembiraan setelah melihatnya, bahkan ada yang tidak merahasiakan kekaguman dan kekaguman di mata mereka. Segera tiba waktunya sekolah berakhir dan semua orang pergi satu demi satu. Setelah semua orang pergi, Yu Wanlu mendatangi Ye Bufan, Guru Ye, apakah Anda punya waktu di malam hari? Saya ingin mentraktir Anda makan.
Ye Bufan tersenyum tipis, mengapa Anda berpikir untuk mentraktir saya makan? Hanya aku yang bertanya padamu, lagi pula, kamu. Bab ini belum selesai, tolong balik halamannya. Muridku. Ada sedikit rasa malu dalam ekspresi Yuan Lu, Guru Ye, kamu menyelamatkanku kemarin, bukan tidak peduli apa, aku harus mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Oke, apa yang ingin kamu makan? Ye Bufan tidak menolak. Bagaimanapun, tugasnya saat ini adalah melindungi Yuan Lu, dan itu lebih nyaman bagi keduanya, mereka untuk bersama. Melihat dia setuju, Yuan Lu berkata dengan penuh semangat, kalau begitu ayo kita makan makanan barat. Saya tahu restoran barat yang baru dibuka dengan lingkungan yang sangat bagus. Ye Bufan tahu bahwa gadis kecil menyukai makanan barat, jadi dia berkata dengan riang, oke, ayo pergi sekarang. Ye Bufan datang ke sekolah kali ini. Agar tetap low profil dan tidak mengemudi, mereka berdua naik taksi di gerbang sekolah dan pergi ke Valet Western Restaurant yang disebutkan Yuan Lu. Ini adalah restoran barat yang baru saja dibuka. Sepertinya lingkungannya sangat bagus dan dekorasinya sangat atmosfer. Khususnya, terdapat panggung pertunjukan kecil di tengah aula dengan piano diletakkan di atasnya, yang harus digunakan oleh para tamu. Yuan Lu berkata, Guru Ye, bagaimana kalau kita duduk saja di aula? Seseorang akan memainkan musik piano nanti. Saya suka suasana di sini. Oke, sudah penuh atau seseorang telah memesannya, jadi saya harus mencari tempat duduk yang tidak mencolok di sudut dan duduk. Setelah duduk, mereka berdua memesan makanan. Yuan Lu memandangi wajah tampan Ye Bufan dan bertanya setengah bercanda, Guru Ye, apakah kamu punya pacar? Tanda tanya, saya kira pasti ada. Guru Ye sangat tampan dan cakap, pasti banyak gadis yang menyukaimu. Meskipun kamu baru bekerja sehari, ada banyak gadis di kelas kami yang menyukaimu, dan aku bisa melihatnya. Ye Bufan mengangguk, kamu menebaknya dengan benar, aku punya pacar. Sayang sekali. Ekspresi kekecewaan melintas di wajah Yuan Lu, dan kemudian dia tersenyum. Guru Ye, jika kamu dan pacarmu jika temanmu putus, kamu harus memberitahuku. Aku ingin mengejarmu. Ye Bufan memiliki garis hitam di kepalanya. Apakah semua gadis kecil hari ini begitu berterus terang? Lupakan saja, kami tidak cocok. Yuan Lu berkata, Guru Ye, apakah menurutmu aku jelek atau menurutmu aku di bawah umur? Biar ku beritahu, aku berusia 18 tahun bulan lalu.